Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mastabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, benar-benar luar biasa ya hari ini, masya Allah. Ibu-ibu, sebelumnya saya minta hadiah suratul Fatihah, boleh? Boleh. Ya, hari ini mertua saya lagi sakit, jadi tadi pagi di video call gitu ya. Ayo dong pulang gitu. Jadi mudah-mudahan meringankan sakit beliau, ya Bu ya, dengan hadiah suratul Fatihah yang ibu-ibu baca dan kita baca bersama dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah menurunkan dan diringankan kesembuhan dan sakit dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Ala hadi ini walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat, disehatkan kita semua yang di sini, dan untuk keluarga kita semuanya juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, kita sampai di hadis 16 ya. Hadis 16. Hadis 16 ini judulnya adalah larangan untuk marah. Pas banget ini. Betul ya. Saya baca hadisnya ya Bu ya. Hadisnya pendek insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi cepat hafal, cepat nangkep ya, dan juga mudah untuk mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, awsini. Qala la taghdab. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Ya, hadisnya pendek. Kemudian artinya begini Bu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, "Berilah aku wasiat," kata laki-laki tersebut. Ya. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa Bu sabdanya tadi? La taghdab, jangan marah. Pendek ya Bu ya. Nah, kemudian beliau mengulangi apa yang beliau sampaikan tadi berkali-kali. La taghdab. Ya, ada yang mengatakan riwayatnya sampai 3 kali diulang. La taghdab. Ya, jangan marah. Di dalam hadis riwayat yang lain, sanad yang lain gitu ya. Ini kan hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh imam lain ya, dan perawi lain itu ditambahin lagi dengan kalimat walakal jannah. Jadi sempurnanya la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Ya, apa Bu? Jangan marah. Jangan marah itu bahasa Arabnya apa Bu? La taghdab. Jaminannya apa Bu? Walakal jannah. Gitu ya Bu ya. Ini kira-kira walaupun pendek hadisnya nih buat kita ini ya, kira-kira nih kita gampang atau gampang Bu mengamalkannya? Iya, masya Allah. Karena biasanya perempuan itu terkenal suka marah. Betul apa betul sih?
Nah ini kan kita jawabannya perempuan semua nih ya. Ya katanya ras terkuat di muka bumi ini perempuan. Kalau udah perempuan marah, udah deh jangan dilawan, diem aja katanya begitu ya. Tapi pas nih kita baca hadis ini mudah-mudahan bisa meredam emosi kita, bisa gitu ya Bu ya, menjadi pribadi yang sabar, bisa bagaimana kita ya Bu ya lebih belajar lagi menahan hawa nafsu marah. Begitu kira-kira ya Bu ya. Jadi nanti ibu-ibu yang belum niat nanti ya tadi sekarang ayo kita niat bareng-bareng ya. Bismillah ya Allah, cari ilmu, mudah-mudahan nanti pulang dari majelis ini bisa mengamalkan ilmunya, tidak menjadi orang yang gampang marah. Ilmunya mudah-mudahan bermanfaat dunia sampai akhirat. Begitu ya Bu ya. Masya Allah, ini sama nih yang ngomong maupun yang mendengar. Ya, Masya Allah, kalau perempuan itu udah lah, ya mau head, katanya PMS, ya kan, jangan dipancing-pancing, aku ini lagi PMS gitu kan ya. Udah selesai, pas lagi headnya juga gitu, ini dibilangnya jangan pancing-pancing, aku lagi head loh ini. Ya kan, lagi headnya juga marah, PMS sebelum headnya juga marah, entar habis head juga marah lagi dibilangnya kan. Kapan terus waktunya nggak marah, ya kan? Masya Allah. Ya ketika kita sudah apa Bu? Awal bulan. Iya betul, awal bulan tanggal 1. Masya Allah. Tapi insya Allah ketika kita habis belajar hadis ini nanti kita nggak gampang marah ya. Kita pelajari sedikit-sedikit, ada beberapa makna secara global terkait dengan hadis larangan marah ini. Yang pertama bahwa ya hendaklah seorang muslim ini terbiasa dengan budaya saling mewasiatkan. Ya Bu ya, tadi kan dikatakan ausini ya Rasulullah kasih aku wasiat. Dikasih wasiat siapa sama Rasulullah Bu? Kalimat atau nasihat yang membuat dia ya kan bisa menjadi penyebab masuk surga, ya kan? Masya Allah. Jadi itu luar biasa. Maka ibu-ibu sekalian ini bisa dipraktekkan di antara kita. Boleh kita saling berwasiat. Ya kalau ketemu sama ya siapapun misalnya ya, lebih-lebih guru-guru kita, kemudian orang tua, orang yang soleh gitu kan, orang yang baik gitu. Ya bahasa kita, kalau di bahasa kita begini ya, nasihati aku dong gitu. Ya nasihati aku, yang kasih wasiat aku, kan begitu ya, begitu. Kemudian yang kedua, isi wasiat itu hendaklah hal-hal yang baik. Contohnya tadi seperti wasiat supaya yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jangan berwasiat pada hal-hal yang tidak baik ya, apalagi hal-hal yang sangat sulit dilakukan, apalagi pada hal-hal yang sangat di luar nurul, di luar ya kan hal-hal gitu ya. Kemudian yang ketiga, boleh meminta diberikan wasiat berupa nasihat dari ulama, orang soleh ya, dan orang-orang yang pantas untuk kita minta wasiat atau nasihatnya. Tadi sudah disampaikan. Selanjutnya yang keempat, anjuran yang sangat kuat untuk menahan marah. Masya Allah. Ya kalau di faradada miror diulangi, kalimatnya tuh diulangi berkali-kali oleh Rasulullah SAW. Itu berarti penekanan, ya Bu ya. Iya, nggak boleh marah. Jadi berarti penekanan di situ. Ya, jangan sampai kita melakukan hal yang dilarang oleh Rasulullah. Ya. Kemudian kita bahas hadisnya secara terperinci. Kalau tadi globalnya begitu ya, isi kandungan hadisnya. Dimulai dari kalimat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari siapa Bu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perasaan Ustazah kita kalau bahas hadis banyak banget deh an Abi Hurairah. Kemarin sudah dijelaskan siapa Abu Hurairah. Lebih dari 5.000 jumlah hadis yang beliau riwayatkan, yang beliau ceritakan, yang beliau sampaikan.
Masya Allah, kecintaan Abu Hurairah ya, terhadap Rasulullah, terhadap ilmu itu luar biasa. Ya bagaimana Abu Hurairah tuh nyatetnya gitu, nggak pernah tinggal, ya sampai dalam keadaan apapun, ya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah lepas dari pandangan matanya Abu Hurairah. Maka apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan Rasulullah itu banyak dicatat oleh Abu Hurairah. Dah nyanyi ini aja nih, Raqib Atib. Ya Bu ya. Tapi tentu Raqib Atib itu nggak bisa tertanding ya Bu ya, Masya Allah. Dan ada kondisi-kondisi privat, ada kondisi-kondisi yang ya Abu Hurairah sebegitunya gitu ya, ngikutin Rasulullah terus gitu. Ada kondisi yang Rasulullah pasti tidak bersama dengan Abu Hurairah. Ya, maka beliau itu termasuk periwayat hadis yang paling banyak periwayatannya. Dan ini juga pernah kita bahas ya, Abu Hurairah itu ya. Kemudian ada kalimat yang menarik di sini, yaitu Abu Hurairah tidak menjelaskan siapa namanya gitu ya. Tetapi di sini beliau mengatakan begini, anna rajulan, ya, anna rajulan. Rajulan itu dikatakan seorang laki-laki. Anna, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, ini laki-laki disebut sahabat bukan? Disebut sahabat ya? Disebut, ya kan? Sahabat Rasulullah. Syarat dia menjadi seorang sahabat itu bagaimana? Beliau hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut sahabat. Ya, dia menerima Islam, dia beriman kepada Rasulullah, maka ya bertemu dengan Rasulullah, maka itu adalah sahabat. Walaupun ketemunya misalnya gitu ya, tidak berdialog langsung dengan Rasulullah, disebut sahabat. Walaupun misalnya gitu ya, ketemunya cuma satu kali, tetap disebut sahabat. Walaupun misalnya ketemunya hanya di satu majelis, terus kemudian Rasulullah nggak berdialog sama beliau gitu ya. Misalnya Rasulullah berkhutbah gitu, secara umum berdialog sama banyak orang, kemudian beliaunya di belakang pojok sana misalnya gitu kan ya, itu tetap disebut sahabat. Ya. Jadi semasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut sahabat. Walaupun tidak melihat jelas wajah Rasulullah, tetap disebut sahabat. Karena ada sahabat yang beliau buta, nggak bisa melihat, ya, tetap disebut sahabat. Jadi syaratnya disebut sahabat itu adalah ketika dia satu masa, satu zaman bersama dengan Rasulullah, ya, kemudian dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka disebut sahabat. Ada sahabat-sahabat yang masyhur, misalnya seperti Abu Bakar, Umar, betul Bu, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan sebagainya. Ya, yang sering misalnya berinteraksi dengan Rasulullah, karena memang mereka itu banyak hidup di dekat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada sahabat-sahabat yang mungkin tidak masyhur ya di antara kalangan mereka sekalipun gitu ya. Kenapa? Karena tadi dia orang-orang yang mungkin wilayah tinggalnya ya itu jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap dalam keimanan kepada Rasulullah. Maka ya rupanya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah beliau orang yang teman-teman berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu majelis ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Hurairah ya menyebutkan dengan kalimat anna rajulan. Ada kemungkinan Abu Hurairah tidak paham namanya siapa begitu ya. Ya disebutnya anna rajulan. Disebutnya pokoknya ada laki-laki aja. Tapi kadang-kadang kita juga lupa ya Bu ya, namanya siapa. Atau mungkin Abu Hurairah ingat tapi gitu ya, orang yang mencatatnya
kan masya Allah ya, berzaman panjang gitu dicatat hadis itu ya. Itu lupa. Tetapi di sini ada yang menyebutkan bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan lebih rinci tentang siapa laki-laki dalam hadis tersebut. Dia itu adalah Jariyah bin Qudamah. Ya, Jariyah bin Qudamah. Berdasarkan pada riwayatnya siapa? Riwayatnya Ahmad Ibnu Hibban dan At-Tabarani dalam hadis yang mubaham. Yang hadis yang mubaham itu artinya apa? Hadisnya belum nggak terlalu jelas begitu. Makanya ibu-ibu sekalian, banyak periwayat hadis ngikutin ya apa yang ditulis oleh siapa Bu? Imam Bukhari dengan kalimat anna rajulan, ditulisnya begitu ya, paling masyhur karena apa? Biar tidak salah menyebutkan orang ya, biar tidak salah menyebutkan orang. Tapi kita yang paling penting itu bukan masalah siapa laki-lakinya ini, siapa sahabat yang datang kepada Rasulullah ini. Kita yakini ini orang baik ya Bu ya, kita yakini orang soleh, datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diberi nasihat kebaikan supaya menyelamatkan dia dari api neraka gitu ya. Maka kita tiru nih ya, yang kita ambil apa ya Bu ya, apa nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada fulan ini, kepada rajul ini ya. Kemudian qala lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi beliau berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ausini. Ausini. Ausini itu artinya apa? Berilah nasihat kepadaku. Masya Allah. Beri nasihat kepadaku wahai Muhammad, gitu kan bahasa panjangnya begitu. Kasih wasiati aku, ya. Kasih aku apa Bu? Ya, nasihat wasiat kan begitu. Nah wasiat itu lebih tinggi lagi. Ya kan, wasiat itu harus ditunaikan, benar ya Bu? Ya jadi orang ini datang sudah siap dia untuk mendengar apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar gitu ya. Dia minta diberi nasihat seperti kalimat nasihat pada umumnya gitu ya, tetapi lebih levelnya dinaikin lagi ya, yaitu dengan kalimat apa? Ausini. Kasih aku wasiat. Wasiat itu kan harus Bu, betul nggak? Harus ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan, nggak dijalankan, dosa. Ya, maka dia udah siap tuh untuk menerima itu. Ya, dia bilang ausini, kasih aku wasiat wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, ya. Ini lebih panjang lagi kalimatnya. Terjemahnya begini, ya, tunjukkan padaku pada amal yang dapat memasukkan aku dalam surga. Begitu. Ya, tunjukkan aku pada amal yang dapat memasukkan aku di dalam surga. Nah, ada di dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, lebih panjang juga. Artinya begini, apakah yang dapat menjauhkanku dari murkanya Allah, begitu ya. Intinya ibu-ibu sekalian ya, laki-laki ini datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta dikasih nasihat atau wasiat yang bisa membuat dia selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari api neraka. Masya Allah ya. Kemudian teman-teman semuanya, di penulis kitab ini ya, beliau menjelaskan tentang masalah-masalah wasiat ya, akhlaknya orang memberikan wasiat atau akhlak ya kan. Wasiat itu boleh diberikan begitu ya. Jadi wasiat itu ya haruslah sebagaimana tadi disampaikan, haruslah wasiat yang baik-baik, wasiat yang bisa meningkatkan kepada keimanan dan ketakwaan ya. Jangan berwasiat pada hal-hal yang apa Bu, yang nggak ada manfaatnya, mubazir gitu ya. Aku nanti kalau mati gitu ya, aku berwasiat sama kamu misalnya gitu ya, kain kafanku harus yang dari 100% sutra ya misalnya. Misalnya itu kira-kira ada manfaatnya nggak Bu?
Ya, bukan kain kain kafan yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan Loh, Bu? Betul nggak? Ya, atau nanti harus ada logo yang terkenal itu ya, gitu kan. Ada sekarang mengeluarkan kain kafan begitu ya. Logonya cap apa gitu ya. Ya. Enggak ada hubungannya, Bu. Kain kafan sama amal tuh enggak ada hubungannya. Amal ibadah kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tuh enggak ada hubungannya, ya. Jadi sebagus apapun kain kafan kita, tapi kalau amal kita tidak mampu menolong diri kita, ya Bu ya, maka ya mubazir aja kain kafan yang bagus itu, betul enggak Bu? Ya, maka itu bukan termasuk wasiat yang baik, ya. Tapi wasiat yang baik contohnya adalah misalnya gitu ya. Misalnya seperti yang ada di dalam hadis ini, Rasulullah memberi wasiat kepada sahabatnya untuk tidak marah. Ya. Nah, wasiat itu teman-teman semuanya, ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya kadang-kadang ya disampaikan karena ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ya, wasiat yang pasti disampaikan secara definitif ya, yaitu ada sebabnya seorang khotib yang naik ke mimbar, ya kan? Nah itu senantiasa dia harus memberikan wasiat kepada jamaahnya, ya, supaya apa Bu, khutbahnya itu sah. Harus ada nasihat untuk apa? Untuk jamaahnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap khotib yang naik mimbar pasti ada ayat yang dikutip, ittaqullah, kan begitu ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah itu pasti ya. Kemudian apalagi Bu, mimbar baik mimbar di sholat Jumat ya kan Bu ya, maupun ya di sholat Id gitu kan ya, yang sering ya. Nah kemudian yang kedua adalah wasiat kepada orang yang hendak bepergian, orang yang mau safar, orang yang mau pergi haji misalnya, ya kita yang dipamitin, kita yang gitu ya diundang gitu untuk misalnya walimatus safar, itu boleh kita memberikan wasiat kepada mereka. Sebagaimana hadis dari Umar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan begini, qala ista'dzantul nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku pernah izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah umrah. Fa'adzinali, kemudian Rasulullah memberikan izin kepadaku. Selain memberikan izin kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik, ya. Jangan kau lupakan kami wahai Umar dalam setiap doa-doamu. Masya Allah. Itu Rasulullah loh Bu, minta supaya Umar menyertakan ya, kalimatnya kan, jangan lupakan kami dalam doamu wahai Umar. Kami itu berarti termasuk yang ngomong kan Bu ya. Masya Allah. Itu Rasulullah itu bukan berarti butuh doanya Umar, tapi Rasulullah apa Bu, menunjukkan kepada kita ini loh sunnah kepada ya kan kita ketika ada orang yang berpamitan pergi, misalnya pergi haji, pergi umroh gitu ya, minta supaya kita didoakan. Orang kalau pergi haji, pergi umroh pasti doanya mereka baik-baik kan Bu, ya kan, untuk dirinya, untuk keluarganya pasti baik kan. Nah kita titip aja sama mereka supaya kita disertakan nama kita dalam doa-doa yang dipanjatkannya, ya Bu ya. Nggak usah Bu bikin nota sendiri, tulisan sendiri secara khusus, apalagi tulisannya sampai panjang melebihi nota belanja bulanan, ya kan, sampai bermeter-meter begitu ya. Bu nanti kalau di Arafah, kalau Ibu haji, mohon ya Bu ya dibacain doa saya begini gitu ya. Ya, pertanyaannya, Ibu ikut iuran nggak? Kan begitu ya, nggak ikut iuran pergi haji, doanya panjang banget gitu kan. Jangan, cukup aja sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar ketika hendak bepergian. Ya, apa yang disampaikan?
jangan lupakan kami di dalam doa-doamu wahai Umar. Masya Allah. Faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya. Kemudian Umar berkata, ini adalah kata yang dengannya membuatku merasa paling bahagia di dunia. Ya iyalah, begitu ya. Coba kita digituin sama Rasulullah, ya kan? Masya Allah gitu, Rasulullah tuh kayak memberikan apa ya, apresiasi gitu ya. Terus kemudian ya memposisikan Umar itu istimewa gitu ya, sampai Rasulullah gitu ya, mengingatkan Umar untuk apa Bu? Ya untuk mendoakan, kan Masya Allah ya. Makanya Bu, nggak apa-apa gitu, walaupun misalnya kita sudah jadi ketua majelis taklim gitu kan, apalagi misalnya sudah dilabelin ustazah gitu misalnya gitu ya. Kalau ada jamaah kita mau pergi haji, mau pergi umroh gitu, jangan merasa masa sih gengsi banget aku titip doa sama dia. Jangan merasa begitu, paham nggak Bu ya? Ya, mau orang bersafar, safar itu dalam keadaan yang mustajab doa-doanya Bu. Ya, maka orang kalau lagi bersafar banyakin aja berdoa, kan begitu? Ya kalau kita dipamitin, ya kan? Kalau kamu berdoa dalam safarmu, jangan lupa sertakan namaku dalam doamu. Gitu aja udah, nggak usah panjang kali lebar, ya Bu ya. Begitu juga kalau lagi kita ada orang mau pergi haji umroh gitu ya, Bu doain ya anak saya nomor 1, mudah-mudahan ini, anak saya nomor 2, mudah-mudahan begini, anak saya nomor 3, ya anaknya 10 Bu. Mati nih udah. Ada? Itu kali yang di Apa tuh ya? kali. Yang di atas. Coba anaknya 10, kayak gimana tuh wajahnya doa ya kan? Masya Allah, jangan memberatkan saudara kita, ya Bu ya, jangan memberatkan saudara kita. Begitu juga ya dalam sebuah riwayat Umar yang pernah berkata begini, ya. An Umar annahu sta'dana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah faqala ay ukhayya asyrikna fi du'aika wa la tansana. Sama sih Bu artinya ya. Hai Umar, saudaraku gitu ya, jangan lupakan kami gitu ya. Ikutkanlah kami aja maksudnya. Ikutkan aku, ikutkan namamu, gitu namaku di dalam doa. Jadi kita kalau mau minta doain gitu ya Bu ya, siapapun tuh begitu aja. Sunahnya begitu. Gitu. Ya, Ibu kalau doa ingat saya ya gitu. Ya kan? Ibu kalau doa ingat nama saya ya gitu ya. Bu Esti ingat ya sama teman-temannya kemarin? Ingat ya, alhamdulillah. Nah itu luar biasa. Ya. Ingatlah disebut semuanya jamaah al-huda. Kan begitu. Dia diabsenin satu-satu. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Ya Allah. Itu hal yang sangat indah ya Bu ya, luar biasa. Ya, sampai para ulama itu memang Bu menguatkan kepada kita ya, sebagaimana sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa ya sesama Muslim itu memang hendaknya saling mendoakan. Ya, Ibu nggak tahu kan didoakan Bu Hesti satu-satu namanya disebut ya, baru tahu tadi. Dan itu doa yang paling indah, yang paling dicintai oleh para malaikat. Ketika ya seorang Muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, Masya Allah. Ibu ya, kadang-kadang tuh orang nggak tahu dia kalau kita doakan setiap malam ya kan. Jadi itu menguji kesabaran kita kalau ternyata kita doakan tiap malam pun dia masih nggak baik sama kita. Betul nggak? Ya Allah, itu kita kadang-kadang kalau ngedoain, apalagi nih kalau yang punya saudara yang mohon maaf lagi diuji kita sama saudara, betul kan ya? Sama saudara deket gitu ya Allah gitu ya. Itu orangnya kalau kita angkat tangan kita malam-malam doa sama Allah tuh sampai nangis-nangis loh kita. Sampai betul-betul berderai air mata kita gitu ya. Tapi subhanallah gitu ya, apa yang dilakukan kadang-kadang tuh masih menyakiti perasaan kita, masih membuat kita sakit hati gitu. Ya kan kita diuji terus tuh ya.
Maka Masya Allah, kata ada seorang guru, beliau mengatakan begini, ya kan, seorang muslim yang hendak dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dia diuji dengan sesuatu yang dekat dengan dia. Itu maka kadang-kadang ujiannya tuh sesuatu yang sangat dekat dengan dia. Apa? Misalnya suami, dekat kan Bu ya sama kita kan? Kalau suaminya baik, gitu ya, maka berarti bukan suami jadi ujiannya. Kadang anak deket kan, ya kan, anak tuh loh kita doain, ya Allah, apalagi namanya ibu. Kalau ngedoain anak, ya Allah Bu Isti nggak kurang-kurang. Bukan cuman sekedar sholat tahajud, setiap sepanjang kita inget pas kita lagi sholat kita doain terus tuh anak. Masya Allah, nggak kurang-kurangnya kita kasih nasihat, nggak kurang-kurangnya kita baik sama mereka. Ini ya. Udah ibu berdiri situ. Ada Masya Allah. Udah? Coba ya, ini kan tadi yang saya matiin, saya hidupin ya. Pakai kursi ya, kalau mau duduk di sini. Apa ya? Ini aja yang dinyalain, bisa gak? Itu yang itu nyala nggak Bu? Ini mati. Oke, ya coba ibu duduk di sini aja bareng sama saya. Duduk sini, jangan jauh-jauh. Ya. Oke. Sini aja, jangan jauh-jauh. Enggak apa-apa, santai aja. Ya. Lari-lari loh. Ya, lanjut ya Bu ya. Jadi kita kadang-kadang gitu ya diuji. Nah ini nih udah mau ngeng lagi gitu ya. Oke. Kadang-kadang diuji dengan yang deket itu berarti tanda kita diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau nggak anak gitu ya, kadang-kadang mertua, kadang-kadang apalagi Bu? Ya mertua baik, kadang-kadang ipar, ya kan, ipar baik, kadang-kadang saudara sendiri gitu kan ya. Kadang-kadang ya kan orang tua sendiri gitu ya. Entahlah gitu kan. Entahlah. Jadi ibu-ibu ini hiburan ya, hiburan. Kalau ada satu di antara yang deket gitu, kalau bukan yang tadi disebutkan tetangga deket, itu kan termasuk yang deket sama kita ya. Nah itu kalau ada satu menjadi betul-betul yang bikin kita nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar sering membuat kita berdoa ngangkat tangan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, terus nyebut namanya untuk kita ya dimudahkan, dilembutkan hatinya, itu Allah lagi ngangkat derajat ibu. Ya kan, lagi diangkat derajatnya gitu. Coba kita sama saudara itu apa kita bisa benci Bu? Enggak bisa. Mau misalnya seperti apapun gitu ya kan, sikap mereka terhadap kita gitu, ya kan, nggak bisa kita benci gitu. Ya, orang-orang yang dekat sama kita, anak misalnya diuji anak, kita bisa nggak nganggepin, udah kamu nggak anakku lagi, bisa begitu? Nggak bisa, ya kan? Tapi ke Allah ya mengizinkan kondisi itu terjadi, misalnya itu kan takdir, ya kan? Nah itu berarti apa Bu? Jangan putus asa. Itu berarti Allah tuh lagi benar-benar ngangkat derajat kita, ditinggikan derajat kita, ya. Jadi jangan putus asa. Kurang apa ya Bu Isti? Enggak Bu, enggak kurang. Ya kan? Udah enggak kurang. Ini buat hiburan kita ya, biar hatinya itu apa Bu? Tentrem gitu, supaya enggak putus asa, ya kan? Enggak kurang Bu. Cuman emang Allah lagi kangen aja, lagi pengen gitu ya, deket-deket sama ibu aja. Maka nikmatin aja itu. Begitu kan? Nikmatin aja gitu. Ya enggak mungkin orang diangkat derajatnya tinggi enggak dikasih ujian tuh enggak mungkin. Ya kalau ujian seseorang itu makin berat, makin tinggi derajatnya. Ibu coba lihat siapa yang paling berat ujiannya? Para nabi, para rasul, betul gak? Ya, dan level ujian manusia itu semakin rendah derajat dia, semakin rendah porsi ujiannya. Ya kan?
Para nabi sama rasul mana yang lebih besar ujiannya? Para rasul, ya kan? Para rasul ulul azmi, rasul yang tidak masuk kategori ulul azmi, mana yang paling berat ujiannya? Ulul azmi, gitu kan? Terus saja seperti itu, ya kan Bu ya? Jadi insya Allah mudah-mudahan gitu ya, ini tidak akan membuat kita putus asa, tapi memotivasi kita supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan putus asa, mendoakan ya Bu ya, terus saja ikhlas kita karena Allah Subhanahu Wa Taala mendoakannya. Ya nggak usah kapan ya dia baik sama saya, nggak usah begitu, nggak usah begitu, ya kan? Kalau Allah kehendaki suatu saat hatinya terbuka pasti akan dulu. Ya kalau enggak, Allah udah ganti dengan yang jauh lebih baik. Ya Bu ya, itu masalah mendoakan, masalah saling mewasiat. Ya, wad'ani yang ketiga itu wasiat diberikan kepada siapa? Kepada orang yang gitu ya mau pergi boleh memberikan wasiat dan itu disunnahkan. Kalau tadi orang yang ditinggal pergi, ya Bu ya. Ya, jadi kalau misalnya kayak kemarin Bu Hesti mau pergi haji gitu ya, kasih kesempatan untuk berbicara, kasih wasiat kepada kita yang ditinggal. Nah kayak gitu, boleh. Ya, udah terlanjur Bu Hesti gitu. Gak bilang-bilang. Ya, emang kebangetan dia Bu, sama saya juga gak bilang-bilang. Ujian ini, ujian. Pakai yang mana? Ini dimatiin. Dia pengen Ini simpan aja ini. Oh gitu. itu pakai duduknya. Ini panjang ya Bu ya. Oke. Dia pengen dipakai. Oh baru ya? Enggak, udah. Oh udah lama. Pengen dipakai. Oke. Bismillah ya. Mudah-mudahan nggak nginging lagi. Ya. Contohnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika atau ibu-ibu mendekat begini nggak usah pakai mic. Oh gitu. Nah HP-nya mundurin. Oke nggak apa-apa boleh. Bisa jadi ya. Tapi tetap nih. Tadi ada Bu Retno. Oh udah nggak ada. Oke. Oh, bisa, oke. Sudah? Bisa Ibu. Tapi ada juga solusi Bu. Ibu-ibu ngedeket ke saya, nanti suara saya nggak usah pakai mic. Mau nggak? Kedengeran? Bajunya aja. Matiin semua itu ini. Kedengeran karena suara saya naikin lagi. Udah mati nih. Udah mau matiin semua. Iya nggak apa-apa. Ya. Mendekat aja nggak apa-apa ya. Dengar? Oke. Ya, oke. Saya ulangi ya. Udah matiin aja biar nggak terganggu. Oke. Iya, dimatiin aja semuanya nggak apa-apa. Iya. Matiin.
Nggak tahu cara matiinnya. Aku juga nggak tahu ya ini. Diinjek ya? Ya, ulangi lagi ya Bu ya. Jadi orang yang pergi juga, ya kan, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak bepergian jauh. Ya, beliau berwasiat kepada para sahabatnya yang ditinggalkan. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Wadda'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Ya, Rasulullah SAW meninggalkanku, lalu beliau bersabda, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak pernah menghilangkan titipannya. Begitu. Ya, artinya orang yang pergi, ya kan, pun boleh memberikan wasiat. Kemudian wasiat kepada keluarga yang ada kaitannya dengan harta, itu yang keempat. Ya Bu ya. Wasiat sama warisan itu apakah sama Ustazah? Beda. Ya Bu ya. Kalau warisan itu ketentuannya sudah di bagian-bagiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang ada orang yang dalam lingkup keluarga, ya Bu ya, dalam lingkup keluarga atau misalnya bukan keluarga, tapi sudah ya banyak baik dengan kita, hidup dengan dalam keluarga kita misalnya gitu ya, atau berjasa misalnya dengan keluarga kita, dia tidak termasuk bagian orang yang mendapatkan warisan, betul nggak? Nah itu boleh dia mendapatkan wasiat begitu ya, misalnya gitu kan ya, anak yang dari kecil sudah dalam asuhan kita gitu misalnya, karena bapak ibunya nggak ada misalnya, anak yatim, atau itu bagian dari anaknya saudara kita misalnya ya, yang kita kafalain, yang kita yang kita asuh ya sejak kecil misalnya ya, itu kan bukan orang yang, kalau kita punya anak gitu kan, orang tua masih ada, anak kita lengkap, ada laki perempuan gitu ya, itu bukan orang yang mendapatkan warisan kita gitu. Tapi bolehnya bagaimana? Sementara kalau dibagi-bagi warisan nanti dia nggak dapat warisan, begitu kan Bu ya? Maka ibu boleh, atau ya calon almarhum ini boleh memberikan wasiat, menulis wasiat. Dan ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan dalam masalah wasiat ya, itu banyak banget. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 180, kemudian di surat Al-Maidah 106 gitu ya. Itu ayat-ayat tentang masalah bab wasiat. Ya, bolehnya memberikan wasiat kepada selain orang yang mendapatkan warisan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Wasiat atau harta yang diberikan ya, baik diwasiatkan tadi melalui wasiat ataupun melalui hibah, itu tidak boleh lebih dari 1/3 jadi total hartanya. Paham Bu? Ya, misalnya kalau dia punya harta 100 juta gitu, yang boleh diwasiatkan untuk diberikan kepada yang lain gitu ya, atau misalnya mau dihibahkan gitu misalnya, itu tidak lebih dari 30%. Paham ya? Ya, jadi segitu, tidak boleh lebih dari 30%. Ya, kenapa? Agar gitu ya, yang sisanya tetap dibagikan sebagai warisan oleh siapa hak warisnya, ya, pewarisnya, gitu ya. Jadi boleh nggak Ustazah kalau ada misalnya seorang yang kaya raya gitu ya, tapi anak-anaknya gitu misalnya nggak ngurusin gitu ya, tapi itu anak-anaknya gitu ya, yang ngurusin pembantunya aja. Kemudian si orang kaya raya itu nulis wasiat gitu, aku serahkan semua hartaku 100% gitu ya, semua asetku kepada pembantunya. Boleh nggak? Dalam Islam tidak boleh. Nggak boleh. Berarti mengantarkan anaknya. Iya, nggak boleh. Bagaimanapun juga yang namanya anak, dia memiliki hak terhadap warisan orang tuanya. Meskipun nggak ngurusin. Iya. Nggak ngurusin itu berarti kan ada hal yang salah dalam pendidikan kita kepada anak. Iya kan? Iya, bisa jadi kalau diurus-urut gitu kan ya. Itu kan bisa jadi karena faktor kesalahan didikan, karena faktor kesalahan asuh dan sebagainya. Betul nggak?
Kalau anak yang soleh, pasti dia tahu tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Apa tuh? Birrul walidain. Birrul walidain itu di dalam agama kita, ya kan? Dalam agama kita tuh posisinya tinggi. Ya, setelah kita beribadah sholat itu ada perintah birrul walidain. Kan begitu di dalil-dalil Al-Qur'annya. Ya, jadi nggak mungkin orang yang imannya baik dia mengabaikan orang tuanya. Itu bukan orang muslim. Kalau ada anak yang modelan tumbuh begini, berarti dia tidak dididik untuk menjadi seorang muslim yang baik. Ya, maka itu tidak menggugurkan dia sebagai orang yang ya mendapatkan warisan. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi jangan kebanyakan nonton sinetron. Biasanya yang begitu kan ya, ada sinetron gitu ya, drama-drama gitu kan, yang begitu tuh. Ya kalau dalam Islam bagaimana gitu? Dalam Islam itu Al-Quran sudah menjelaskan secara detail bagaimana kewajiban kita terhadap harta. Hatta orang yang sudah meninggalkan ketika mendapat meninggalkan harta, itu kewajiban orang yang masih hidup untuk membaginya sesuai dengan hukum Allah. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri loh yang ngatur kamu dapat harta berapa, kamu dapat warisan berapa, bagian kamu seberapa, itu Allah sendiri yang ngatur. Betul nggak Bu? Betul kan? Di dalam ayat-ayat waris itu, ya itu Masya Allah loh, detil banget loh Allah ngatur. Kenapa? Karena Masya Allah, Allah maha tahu bahwa harta punya potensi merusak. Karena harta bisa membuat orang saling bunuh-membunuh. Karena harta bisa rusak itu hubungan ya kekeluargaan. Maka kalau ada seorang laki-laki mewasiatkan wasiat yang tidak sesuai dengan syariat, tidak boleh dijalankan. Paham Bu? Orang yang paham begitu, jangan nanti mentang-mentang wah ini enak banget yang dapat wasiat. Oh itu kan wasiat gitu, harus dijalankan. Nggak bisa begitu. Kalau nggak sesuai dengan aturan Allah dan itu melanggar ya kan aturan Allah, tidak harus dijalankan. Batas maksimal menjalankan berapa? 30%. Ya, 30% aja. Itu dalilnya apa yang disampaikan oleh hadis yang disampaikan riwayatnya oleh Imam Muslim. Suatu hari ada Rasulullah gitu ya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika di Haji Wada. Ya beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh punya anak perempuan satu-satunya. Ya, terus kemudian dia dalam keadaan sudah akhir masa hidup dia, sudah sakit-sakitan lah begitu ya. Terus kemudian dia minta izin kepada Rasulullah gitu, ingin menyedekahkan atau ya menginfakkan harta semuanya gitu ya, dikeluarkan semua hartanya, ya diinfakkan semua hartanya. Tapi sama Rasulullah nggak boleh gitu. Kalau begitu 1/3 gitu ya, sama Rasulullah bukan 1/3, 2/3 ya dari hartaku. Bolehkah aku menyedekahkan sebanyak 2/3 gitu ya dari hartaku? Kata Rasulullah tidak boleh gitu ya. Terus kemudian dikatakan lagi, kalau boleh menyedekahkan separuh hartaku, kata Rasulullah tetap tidak boleh gitu ya. Sampai Rasulullah kemudian menyampaikan gitu, tidak, yang boleh itu 1/3 saja boleh disedekahkan. Kemudian para ulama hadis, para ulama fikih menjadikan hadis ini dasar istimbatul hukum bahwa gitu ya, menyedekahkan atau memberikan harta itu tidak lebih dari 30% dari harta yang dimilikinya. Jangan sampai gitu anak perempuannya nanti tinggal dalam keadaan fakir, tinggal dalam keadaan miskin. Itu tidak diperbolehkan. Begitu ya teman-teman ya. Ibu-ibu kalau niatnya mau menginfakkan seluruh hartanya, dibatalin aja. Maksimal infakin 1/3 aja ya, 1/3 aja, nggak usah banyak-banyak ya. 1/3 aja, kadang-kadang kayaknya udah berat itu Ustazah. Boro-boro 1/3. Kita mau infak aja milih mana yang lecek gitu kan. Masya Allah ya. Kemudian apa lagi yang disampaikan? Masuk kepada hadis yang disampaikan Rasulullah matannya. La taghdab, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan, beliau bersabda begini, jangan marah. Ibu-ibu kita semua paham ya apa itu marah? Ya kan?
Marah itu apa, kita paham semuanya. Nggak mungkin kita hehehe marah itu nggak mungkin. Marah itu ya sesuatu yang perasaan meluap yang menyelimuti hati kita, ya kan? Yang bermaksud ingin membalas ya sesuatu yang kita anggap tidak nyaman untuk diri kita. Itu rasa marah. Ya. Pengennya diluapkan, diungkapkan gitu ya. Selama rasa keselnya kita itu tidak diungkapkan, Ibu, kita menahan ya, itu namanya tidak marah berarti. Itu namanya kita dalam keadaan apa? Sabar. Ya kan? Ya enggak, Bu? Ya. Ya, sabar itu. Ya, kalau marah, marah. Orang marah itu punya kecenderungan merusak, ya, merusak diri, merusak apa yang ada di sekitarnya, merusak orang lain. Itu orang yang kalau marah. Makanya dalam Islam itu marah itu harus perasaan marah atau rasa marah, ungkapan marah itu harus ditahan, jangan. Berarti kita dalam keadaan kalau kita marah, kita sudah habis sabar kita. Betul nggak? Padahal sabar itu kita disuruh terus, ya. Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu terus. Ya, tapi Bu, katanya marah itu gitu ya, harus disalurkan. Ya kan? Marah itu harus disalurkan. Nah, di sini kita harus perlu meluruskan. Ya, Bu ya. Yang disalurkan itu bukan amarah, tapi emosi. Paham ya, Bu ya? Emosi, ya kan? Ya, enggak, silakan. Saya nggak sepakat kalau emosi itu disamadengankan dengan amarah. Ya, Bu. Kenapa? Emosi tidak semuanya negatif, sementara kalau amarah itu pasti negatif. Paham nggak, Bu? Ya. Emosi kita, emosi ngebawa kita karena ke ini gitu kan ya. Nah, emosi itu yang misalnya disalurkan untuk hal-hal yang baik, ya enggak. Disalurkan dengan hal-hal yang baik itu mengalihkan kita ya untuk bisa meredamkan sehingga tidak menjadi apa? Amarah. Betul apa tidak, Bu? Setiap orang itu kan punya emosi, betul nggak? Ya, setiap orang itu ada, ya kan? Emosi itu kan apa, Bu? Ini apa, Bu, kalau orang acting itu apa namanya? Ya. Apa, Bu? Ekspresi, ya kan? Nah, ya. Ekspresi itu kan ya ada hubungannya dengan emosi kita. Ya. Dan itu ada yang kemudian disalurkan di dalam hal yang negatif, ada yang disalurkan dalam hal yang positif. Yang dilarang yang mana? Ya, yang disalurkan dalam hal yang negatif. Yang disalurkan dalam hal negatif itu apa tadi? Amarah tadi. Ya, amarah. Karena amarah itu pasti, ya Bu ya, dampaknya itu adalah ya merusak. Dampaknya merusak. Gitu. Ada marah yang boleh. Ya, Bu. Ada marah yang boleh. Ya. Ada dua tempat amarah yang boleh. Satu, marah karena agama kita dihina, dilecehkan, ya kan? Agama kita ya apa, Bu? Ya, agama kita itu dilecehkan, dihina, ya diusik. Nah, kan? Itu boleh kita marah di situ. Ya kan? Nah, kedua, apalagi ketika keimanan kita ya nanti dampak dari orang melakukan sesuatu itu dampaknya adalah mengkhawatirkan pada keimanan kita, keimanan anak-anak dan keimanan generasi kita. Nah, kita itu boleh marah gitu. Ya. Juga orang yang mengusik agama kita melalui ya kan saudara-saudara kita dihina, saudara-saudara kita
diusir, ya dijajah dan sebagainya gitu kan. Kalau kita nggak marah gitu ya, kita baik-baik saja ya salah, betul nggak? Para ulama itu kemudian membaginya kalau yang disebut marah positif itu hanya di tempat itu saja, selainnya tidak. Walaupun misalnya gitu ya, Ibu mohon maaf kalau misalnya kita itu kan suka kebalik-balik ya. Kalau kita yang dihina, ya kan? Kalau kita yang diomongin, kita yang digosipin, ya, misalnya gitu ya, diobrolin masalah kekurangan kita, itu kadang-kadang kita gampang marah, betul nggak? Padahal orang ngomongin kita itu paling-paling cuman satu tuh keburukan yang dia tahu, sementara yang banyaknya disembunyiin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pandangan orang, betul nggak? Ya kadang-kadang kita sama hal yang seperti itu tuh marah, ya kan? Sementara gitu ya, ketika agama kita dihina, dicaci, dicela, ya ayat-ayat Al-Quran dijadiin mainan gitu ya, yang miris zaman-zaman sekarang itu malah kadang-kadang kita ikutan tertawa sama orang-orang yang menjadikan agama itu bahan tawaan, bahan candaan. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dijadiin bahan candaan, bahan ketawaan, bahan komedian. Ya kan, nggak sadar kita ikutan ketawa, itu kan yang miris. Ya kita nggak merasa itu terhina, nggak merasa kita, ya kan, malah merasa kayak baik-baik saja, ikut hahaha ketawa. Kadang-kadang kan begitu ya. Nah itu kan kesalahan kita. Ya seharusnya apa? Seharusnya kita protes keras tuh, ya kan, sama orang yang menjadikan agama kita bahan candaan, sama orang yang menjadikan apa? Ayat-ayat Allah sebagai apa? Sebagai ya bahan-bahan supaya ya mereka viral, mereka ya dapat duit ya, padahal itu dilecehkan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, marah-marah yang seperti itu ya teman-teman semuanya, marah-marah yang pada tempatnya ya, ketika agama dihina, dicaci, dicela, Allah dihina, dicaci, dicela, agama ya Rasulullah yang dihina, dicaci, kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dimainkan, dicela, itu ya, itu tuh boleh. Sementara yang lain daripada itu enggak boleh. Karena kalau kita memperbolehkan amarah kita dengan alasan apapun selain daripada tadi yang disampaikan, itu akan mengakibatkan kerusakan pada diri kita. Ya Bu, orang yang gampang marah itu loh, nggak ada orang yang baik-baik saja. Ya pasti kesehatannya itu nanti terganggu, entah 10 tahun ya Bu ya, dia akan lebih tua dari wajahnya, tampilannya, fisiknya ya, itu biasanya 10 tahun lebih tua daripada usianya. Orang yang suka marah-marah tuh, coba kalau nggak percaya gitu. Kalau ketemu orang yang gampang emosian gitu ya, gampang marah gitu ya, itu biasanya tuh begitu. Usianya dia misalnya baru 40 tahun gitu, orang ngelihat tuh udah kayak 50 tahun atau kadang-kadang udah kayak 60 tahun gitu, ya kan? Nah nanti ibu-ibu kalau pulang lihat di cermin lagi ya. Kira-kira gitu ya, kita itu ya, jangan-jangan selama ini aku banyak suka emosian gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ya kita banyak suka emosian, suka marah gitu, dikurangin ya, banyakin senyum ya Bu ya, banyak senyum, banyak bersyukur, banyak tertawa, banyakin bahagia, ditenangin hatinya, insya Allah Bu ya kan, 10 tahun yang akan datang ibu masih tetap awet muda. Ya nggak? Percaya nggak itu Bu? Ya kebanyakan begitu. Ya, kemudian ya Bu ya, dulu Rasulullah SAW itu pernah marah dengan Zaid. Ya, pernah marah dengan Zaid. Kenapa? Ada 2 kasus nih. Ya, yang pertama waktu itu Zaid ini lagi duel sama orang kafir. Ya, dulu kan kalau perang tuh nggak langsung brek gitu Bu. Ya, jadi diwakili satu perwakilan orang pasukan saling duel dulu di dalam ini ya, di dalam arena gitu kan. Nah ketika duel nih ternyata Zaid tuh menang ya, ini musuhnya udah kalah ya, musuhnya udah kalah karena dia kepepet kalah gitu ya, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Sama Zaid dia ngerasa, ini cuman acting, nggak percaya aku, gitu kan? Bukannya diampuni, justru malah dibunuh nih orang sama Zaid. Mendengar peristiwa itu Rasulullah marah sama Zaid, ya kan? Rasulullah marah sama Zaid. Kemudian Zaid dimarahi Rasulullah. Zaid membela diri. Ya Rasulullah, orang itu kan cuman acting, cuman bibirnya aja yang ngomong apa? Syahadah gitu. Artinya mah gitu ya, tetap aja dia kafir. Apa kata Rasulullah? Ya, kenapa kamu nggak belah aja dadanya sekalian biar kamu tahu apa yang ada dalam hatinya? Wah, itu kan ungkapan Rasulullah dah ini banget ya. Ya. Dan sangat keras gitu kan sama Zaid gitu. Seolah-olah kamu sok tahu dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Kan begitu. Ya, jadi hal yang seperti itu ya membuat Rasulullah tidak berkenan. Karena gini Bu, memang ya kita itu nggak boleh menilai hati seseorang. Ya Bu ya. Emang kita siapa? Betul nggak? Ya kan? Ada kadang-kadang orang begini, Bu, saya tadi ketemu si fulanah. Terus kenapa Bu? Perasaan saya dia itu loh Bu nggak suka sama saya. Tahu dari mana Bu gitu? Oh bener Bu, orang dia ngelihatin saya aja, ya kan? Itu pasti di hatinya dia ngedumel sama saya gitu kan? Ya kan kita kadang begitu tuh, ya. Ibu tahu dari mana hatinya dia begitu gitu ya kan? Ya kan? Kan kita kita tuh enggak boleh Bu bersuudzon begitu sama orang lain, ya kan? Mawas diri boleh tapi nggak boleh bersuudzon, paham Bu? Ya apa dong bedanya mawas diri dan suudzon? Udah jam 11 nggak usah dijelasin. Ya belum habis ini soalnya gitu. Tadi tempat yang pertama gitu ya, hatinya gitu itu harus kita pasrahkan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lihat dia baik sama kita, dia senyum sama kita, udah cukup, ya kan? Ya kita positif thinking aja. Oh ini alhamdulillah orangnya baik sama kita. Apapun yang ada dalam hatinya serahkan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak? Ya. Jadi nggak usah menilai-nilai orang gitu. Oh Bu Isti aja nggak tahu dia mah baik setiap minggu datang ke kajian. Tapi sebenarnya dia mah siapa Bu Ibu? Emang tahu betul gitu kan? Emang ngerti ngukur keimanan seseorang? Nggak boleh begitu. Ya nggak boleh begitu. Tapi kalau dia begitu bagaimana? Serahin aja sama Allah. Itu bukan urusan kita. Betul nggak? Selama dia itu disembunyikan keburukannya, Bu ingat ya, kemaksiatan yang dibungkus atau disembunyikan oleh pelakunya supaya dia tidak ketahuan melakukan kemaksiatan, itu bukan hak kita untuk mengumbarnya. Paham Bu? Masih bagus dia disembunyikan kemaksiatannya, nggak diumbar-umbar, nggak diupload-upload, nggak diomong-omongin, kan begitu ya? Ya jadi nggak khawatir orang lain apa, ya kan, meniru apa yang dia lakukan, ya. Terus bagaimana? Tapi dia sholat, tapi dia ngaji, tapi kok dia begitu gitu ya? Urusannya dia sama Allah, ya kan? Bukan kita, biarin aja. Lagian dia udah berusaha untuk menyembunyikan, kok ibu tahu? Nah, itu jadi masalah. Ya kan, justru malah yang salah kita, ya kan, kepo amat sama hidup orang, ya kan, udah baik-baik disembunyiin kok tahu malah sampai dibahas-bahas, ayo loh, apa nggak ngerasanin orang tuh jatuhnya, ya kan, gibah kan, itu ada riwayatnya tuh dulu Umar ya bin Khattab yang kayak gitu, nantilah next kita cerita, ya. Yang kedua tadi ceritanya Zaid apa Ustazah gitu ya, ceritanya Zaid itu, ya yang kedua adalah ketika ada seorang wanita yang dia ketahuan mencuri, ya. Dia ini dari Bani Makhzum, masih kekerabatan sama Zaid. Maka berbondong-bondonglah ya orang-orang dari Bani Makhzum ini ya nego, judulnya nego. Zaid ini kan dikenal sebagai ordalnya Rasulullah, ya Bu ya, orang dalam Rasulullah, karena Zaid kan hubungannya sama Rasulullah dekat, ya kan. Minta supaya para kaumnya nih bilang gitu ya, Zaid nego dong sama Rasulullah gitu, bahasa kita begitu ya kan, ya nego sama Rasulullah supaya ini perempuan nggak jadi ditegakkan hadnya gitu. Kalau mencuri diapain Bu? Potong tangan kan gitu ya. Maka ya pada waktu itu luluh juga nih hatinya Zaid,
Gitu. Kenapa? Karena memang masih kerabat, Bu. Namanya juga kerabat ya, Bu ya. Kadang-kadang kita kalau direngekin kerabat tuh begitu, walaupun kerabat kita juga salah gitu ya. Ya makanya nepotisme tuh bahaya banget. Iya kan? Bahaya banget itu. Ya, kemudian datanglah Zaid ini kepada Rasulullah. Ya, kemudian Zaid cerita sama Rasulullah untuk memberikan keringanan hukuman kepada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri supaya tidak ditetapkan hukum hadnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Keras juga Rasulullah menyampaikan, atukallimuni fi hadin min hududillah. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, apakah engkau berbicara kepadaku tentang ketentuan-ketentuan Allah gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis itu pendeknya gitu ya, sampai Rasulullah mengucapkan begini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Ya, demi Allah gitu ya, demi zat yang jiwa Muhammad ini ada dalam kekuasaannya, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti tetap akan ditegakkan hukum had itu. Pasti akan aku potong tangannya. Maka dalam ketentuan masalah had begini, Bu, masalah hukum Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh main-main. Ya, dan perhatikan, kalau hukum Allah itu sudah dimainkan gitu ya, hukum-hukumnya tidak ditegakkan dengan benar, ya itulah pangkal dari kerusakan. Betul apa betul, Bu? Apalagi masalah korupsi. Ya Allah, gila nih kalau di negara kita ini ya, Bu ya. Bener-bener deh. Ya, kita tuh deh ya Allah, udah geli gitu melihatnya, betul nggak, Bu ya? Subhanallah gitu. Ini kalau diterus-terusin, kalau pemerintahan ke depan nanti tidak bisa, ya Bu ya, mengatasi masalah korupsi dari yang atas sampai ke bawah. Harusnya begitu. Penanganan korupsi di negara kita itu mulai dari atas dulu. Kalau atasnya sudah dilihatkan, ya Bu ya, penegakannya betul-betul baik, ditetapkan betul-betul hukuman yang betul-betul sesuai dengan aturan, pasti akan menjadi pembelajaran yang bawah-bawah. Kenapa yang bawah-bawah sampai ikutan? Jangankan gitu ya, bupati, wali kota gitu kan ya. Wong Pak RT aja, saya nggak nuduh ya Bu ya. Saya nggak nuduh nih ada Bu RT di sini. Nggak ada. Ada. Ya Bu ya. Di luar-luar sana, bukan di sini gitu ya. Baik ya, jujur, alhamdulillah. Iyalah jamaah gitu kan. Ya. Bu, jangankan Pak RT, warga aja bisa korupsi, betul nggak? Ya Allah gitu. Kenapa sampai sebegitu menggelikannya korupsi di negara kita? Ya karena orang-orang melihat, ya kan? Oh, yang korupsi ratusan triliun saja, bukan miliar loh gitu. Iya kan? Ratusan triliun itu duitnya tinggo opo. Oh ya Allah gitu ya. Dibiarkan loh gitu kan. Lah kalau cuman kita-kita yang bisa korupsinya cuman 5.000, 10.000, 100.000 ya, kerasanya orang-orang kayak merasa nggak berdosa, orang nggak punya iman tuh begitu. Ya makanya kalau misalnya ada Pak RT, nah itu bilang bukan Pak RT kita ya, bolak-balik nih. Ada Pak RT merasa korupsi dari warga cuman 10.000 kan, jadi merasa, iya kan, nggak merasa berdosa dia. Nggak merasa loh, bukan berarti nggak berdosa, iya kan? Nah, cuman 10.000, ono yang triliunan aja kagak diapa-apain, betul nggak Bu? Ya 10.000 kali, ya, jadi banyak juga itu, begitu kan? Coba bayangin, masya Allah, subhanallah. Ya ibu-ibu, kita berharap ya, negara kita ke depan nanti dipimpin oleh pemimpin, ya siapapun yang menjadi pemimpin. Dalam ranah kepemimpinan apapun, mudah-mudahan ya bisa memperbaiki bangsa dan negara kita. Ya, apalagi lebih-lebih dalam masalah korupsi. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, tadi ya bahasannya ya, marah itu ya adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, kemudian bagaimana supaya kita tidak marah-marah? Nah ini tipsnya di sini. Sedikit lagi ya Bu ya.
tips mengatasi marah-marah. Ya, tips mengatasi marah-marah. Yang pertama, ya kan? Yang pertama dicatat ini Bu ya. Banyak ingat sama Allah, zikir. Ya Bu, banyak zikir. Ya, emang nggak ada cara lain Bu. Emang begitu. Kalau kita banyak zikir, banyak kita memohon ampunan sama Allah, banyak lafal-lafal kebaikan, ya kan, zikir-zikir baik yang kita ucapkan, insya Allah itu jadi bentengnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau orang marah itu kan rasanya duk gitu ya Bu ya. Terus rasanya ya nggak kekontrol tuh emosinya gitu ya. Maka astagfirullahaladzim, kita Allahu Akbar ya Allah gitu. Zikir aja Bu, zikir. Ya, zikir gitu aja. Banyakin zikir. Ya. Banyakin zikir aja. Banyakin zikir, banyakin nyebut asma Allah gitu ya. Banyak istighfar gitu ya, atau ngaji. Ya. Ngaji Bu Isti. Iya ngaji. Ya, jadi kalau biasanya lagi nggak marah tuh kalau ngaji tenang gitu ya, bacaannya lembut gitu. Giliran kalau lagi marah gitu ya, daripada marahin orang, daripada nggak baik dampaknya gitu ya, ngaji, baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kencengin suaranya, habis juga energinya ya, habis itu tidur, alhamdulillah gitu kan ya. Terus kemudian yang kedua, berwudu. Ya, berwudu. Kenapa berwudu? Karena amarah itu datangnya pasti dari setan. Ya. Dan setan itu apa Bu? Api. Diguyur pakai air. Ya kan? Ya, kalau orang marah-marah wudu kok nggak bisa gitu ya meredamkan amarahnya gitu ya. Ada tetangga misalnya Bu, dia udah wudu tapi tetap aja emosi marah-marah, ya saya guyur aja biar padem sekalian. Kayak gitu ya Bu ya. Ya, atau ada yang marah disuruh wudu nggak mau, ya saya wuduin aja Bu, niatnya guyur semuanya, nggak gitu Bu, gitu ya, tambah marah tuh orang, ya jangan. Ya, Rasulullah bersabda begini, innal ghadaba minasyaiton wa innasyaitana khuliqa minan nar wal ma'u yutfi'un nar fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ya, sesungguhnya marah itu dari setan. Dan setan itu tercipta dari api, serta air mampu memadamkan api. Jika salah seorang kalian marah, hendaklah dia berwudu, gitu ya. Yang kedua tadi ya Bu ya, berwudu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jika marah sambil berdiri, duduklah. Ya. Jika marahnya pas posisi duduk, maka berdirilah. Gitu. Artinya apa Bu? Artinya pindah posisi. Ya, jangan kita di situ aja, jangan. Gitu ya. Jangan sampai gitu ya, setan itu gampang menguasai diri kita. Ya. Karena posisi kita udah dikunci sama setan. Ya, makanya enggak berarti maksudnya supaya pindah tempat gitu ya. Iya. Supaya kita dalam posisinya enggak sama dalam keadaan pas kita marah tadi. Supaya dirubah. Jadi Ibu boleh kalau lagi pengen marah digerakin badan gitu misalnya gitu kan, energinya. Ini orang biasanya Bu, ada tuh saya pernah ya, ada temen yang dia bilang, Bu saya kalau pengen marah tuh saya bersih-bersih aja. Jadi rumah saya kinclong gitu. Itu bagus, ya kan? Berarti dia bisa melampiaskan dengan sesuatu yang hati-hati, ya kan? Nah itu. Kalau ada yang marah terus jadinya larinya ke makan gitu ya, hati-hati gitu ya. Apalagi kalau sampai lupa baca bismillahnya, wah itu ya kan 2 sampai 10
nasi, seting nasi nggak berasa bisa jadi kan, jadi madorot juga, hati-hati gitu. Di sini nggak ada dalilnya Bu. Kalau kamu marah makanlah, itu nggak ada dalilnya. Nyari-nyari nggak ada ini. Cara menghibur diri, ya kan? Ya apa namanya? Kalau yang dalilnya tadi ya itu betul, Rasulullah pernah menyampaikan qala lana idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji', ya. Jadi Rasulullah berkata kepada kami, jika salah seorang ya kan dari kalian marah dan dia sedang berdiri, maka duduklah. Itu jika mampu menghilangkan marahnya. Namun jika tidak gitu ya, tapi kok rasanya masih pengen marah aja bawaannya, maka hendaklah berbaring. Ya, ditenangkan dalam keadaan baring-baring aja, jangan sampai tidur. Usahakan kalau sudah sampai tidur itu berarti ibu udah selesai marahnya gitu ya. Jadi baring-baringnya ibu itu untuk kontrol emosi amarah tadi. Ya, untuk dia tahan, diinikan. Ya, kalau udah ambil nafas, udah ya kan emosinya udah baik gitu ya. Lepas gitu ya, maka tidur nggak apa-apa. Bangun tidur nanti dah seger lagi gitu ya. Insya Allah kondisi-kondisi yang tadi diajarkan sama Rasulullah kalau betul-betul kita amalkan ya Bu ya. Bu, kita kalau ngamalin tuh begini ya. Ya Allah gitu misalnya gitu ya, kita lagi marah gitu, kita lagi pengen marah gitu ya, saya nggak mau marah gitu ya, maka ya bismillah saya mengamalkan ya kan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan amarah saya padam. Begitu. Jadi terus kemudian ibu milih tuh tadi amalannya apa saja tadi, ya kan? Zikir misalnya astagfirullah gitu, atau apa aja pakai zikiran yang ibu mudah, ya kan bisa lakukan. Ya kalau misalnya ibu paling gampang misalnya kayaknya wudu nih gitu ya, wudu nih paling bisa gitu. Wudu nggak mempan, mandi Bu, nggak apa-apa mandi gitu ya, mandi. Ya itu pun disampaikan oleh para ulama. Ya jadi mandi ini merupakan ijtihad dari Syekh Atiyah Salim. Ya ini bisa jadi karena fungsi air itu mematikan api, sama seperti yang tadi disampaikan itu para ulama. Ya kalau misalnya Rasulullah tadi ngajarin wudu, tapi kalau wudu kayaknya kurang mantep gitu ya, apalagi orang Indonesia gitu kan, pengennya biar biur gitu. Ya itu kalau saya kadang-kadang ngebayangin gini. Kalau misalnya lagi-lagi emosi begitu ya, ngebayangin masuk di kolam renang nyemplung gitu Bu. Itu kayaknya enak banget gitu kan ya. Ya karena nggak ada kolam renang di rumah saya, adanya kolam ikan. Kan nggak mungkin saya nyemplung di kolam ikan kan. Ya jadi udah ngebayangin aja, bikin healing di kepala sendiri gitu. Ya seolah-olah gitu aja. Jadi habis itu senyum sendiri gitu. Ya kadang-kadang kalau saya marah itu gitu ya sama anak misalnya gitu kan, saya nggak akan meledak marah emosinya gitu ya, tapi saya cukup bilang aja gitu ya, Umi ini sebenarnya marah loh lihat kamu begitu misalnya, ya kan, ya cuman gitu aja. Oh dia tahu kalau kita marah gitu ya. Jadi ibu-ibu saya ini kan kalau ngaji sama ibu-ibu suaranya kadang-kadang kan kenceng kayak gini ya, terus ritme suaranya tuh tok 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 cepat gitu kan ya. Tapi kalau saya marah tuh ya lebih baik diem. Ya karena marahnya orang cerewet itu bahaya, segala sesuatu bisa dar gitu kan. Makanya menghindari bener gitu untuk satu kondisi yang marah itu betul-betul dihindari gitu. Kalau enggak nyingkir gitu. Cukup kamu tauin aja perasaan, misalnya marah sama siapa, nggak suka gitu kan. Kondisi marah diakibatkan karena keadaan yang kita tidak sukai gitu ya. Ada orang yang mengakibatkan ya kita nggak suka dengan kondisi tersebut. Bisa jadi ini fair ya, bisa jadi karena suami kita, ya kan Bu? Ibu pernah marah sama suaminya nggak? Kan gitu ya. Tapi saya nggak akan marah-marah sama suami saya, ya kan? Ya kita jangan juga gitu ya Bu ya. Ya jangan sampai kita dar-der-dor sama suami gitu kan. Ya nggak usah gitu ya. Cukup kita bilang saja gitu ya. Ini kondisi kita nggak sama suami merugi. Iya betul. Ya ntar kalau nggak dikasih uang belanja gimana gitu kan. Ya sama sebenarnya sama anak itu juga hati-hati. Marah sama anak tuh melukai jiwanya. Ya melukai jiwanya yang itu bisa mengingat
dia keinget, ya kan, keinget marahnya kita. Padahal misalnya gini, kita tuh marah cuma sekali-kali, betul nggak Bu? Lebih banyak kita peluk-peluk dia, sayang-sayang dia gitu kan ya, ul-ul dia gitu kan ya. Tapi anak itu nanti kalau kita marah, walaupun cuma sekali kita marah, ya kan? Nah, ini adalah momentum yang sangat membekas dalam pikirannya. Ya, maka itu bisa mengakibatkan hatinya luka, dan luka hatinya itu bisa dibawa sampai dewasa. Apa akibatnya gitu? Aku cari momentum baik, aku sama ibuku kok nggak ketemu ya. Yang ada adalah memori di mana ibuku lagi marah. Hati-hati, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Padahal, ya kan, emak marah sama anak tuh nggak mungkin tiap hari. Yang tiap hari tuh emak sayang sama anak. Makanya kalau kita marah jangan sampai meledak. Ya la taghdab kata Rasulullah. Jangan marah, jangan marah-marah. Yang seperti itu aja bisa membekas kebawa ke anak, apalagi dan bagaimana dengan orang tua yang biasanya marah-marah tiap hari sama anaknya. Gimana dong? Apa anaknya nggak disayang sama orang tuanya, nggak merasa dapat kasih sayang dari bapaknya, nggak merasa dapat kasih sayang dari ibunya gitu kan? Ya, maka ini yang akan menjadikan anak rusak. Dari sisi mentalnya, psikologisnya, dan hidupnya. Paham nggak Bu? Ya, mentalnya rusak, psikologisnya rusak, nanti hidupnya dia pasti rusak kalau anak sudah begini, gitu ya. Dan itulah yang mengakibatkan anak akhirnya tidak menjadi anak yang baik, ya kan? Berarti kalau anak nggak jadi anak yang baik, yang salah sebenarnya siapa? Runut lagi gitu. Bagaimana cara kita mendidiknya? Ya makanya ada tuh sekarang ya pelatihan mendidik tanpa amarah, ya kan? Mendidik dengan cinta. Oh masya Allah gitu ya. Coba tanya anak-anak, Dek, kalau kamu ditanya gitu ya, orang nanya sama kamu, ya coba gitu ya, cerita tentang ibu kamu, cepet, nggak pakai mikir gitu. Apa yang tergambar di benak kita gitu. Atau coba deh kita nih sekarang, ya kan? Coba ibu-ibu gitu ya. Apa yang tergambar dalam benak kita ketika kita nginget nama ibu gitu. Ya kan? Ada mungkin di antara kita ujuk-ujuk yang tergambar langsung emaknya begini gitu kan. Ya kan misalnya gitu ya. Emaknya ya cubit kita misalnya gitu. Ada yang kegambar kayak gitu. Ya kan? Atau misalnya ada yang gak kegambar banget, sulit untuk mencari, ya kan, apa tuh bayangan baiknya emak gitu kan. Kita pengennya tuh ketika kita berbicara atau mengingat emak kita itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan kita, betul nggak Bu? Ya, dan itu yang harusnya kita, ya kan, tanamkan atau kepada anak-anak kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan keluarga kita, dan kita bisa mendidik anak kita dalam kebaikan, ya. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa dari jarak jauh. Terima kasih Bu Isti.